Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain ma ba'd. Wa assalatu muslimin rahimakumullah. Khusus jamaah majelis ilmu dan zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini malam ini kita dapat bermuajah dalam rangka kita berzikir sekaligus nanti kita tolong ilmi dalam suasana yang sejuk nyaman karena kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang turun pada hari ini. Alhamdulillah wilayah kita tidak mengalami kebanjiran dan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, insyaallah pada kita selaku umat yang mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya mujibus sa'ilin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita membacakan zikir terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menuntut ilmu. Kita awali dengan membacaan zikir. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa laha wa lahum wal mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. الفاتحة على هذه الدنيا وعلى كل شاهد يا ولد النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وأصحابه وأزواجه وأولاده وذرياته. شيوخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walidina walidikum wa qurbatina wa qurbatikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimina kafa ammah ya Allah tagashahum birahmah wal maghfirah wa syukurul jannah. Summa ila ruhi khususun almarhumah Ibu Muryati binti Thaib Martawirana. Maila ruwahi almarhum Sani Reza bin Kastawi. Maila ruwahi almarhumah Sinam binti Surah bin Tanam. Maila ruwahi almarhum Taib Martawirana bin Madisran. Maila ruwahi almarhumah Sutriyam binti Tawirana. Maila ruwahi almarhum Dasa bin Supardi. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق قول على آثارهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكره ويخشى الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وفعلت أيديهم ولا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأذقان
وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فرمانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latifu biman yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة وقرابة رسول الله أجمعين. ومن من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa wajib sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afwali wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna sawal hayat min jami'il khairat bil hayat wa ba'da al mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma ja'al wasil sawabu maqarana min al-Qur'an alladhi mahadalna min la ilaha illallah wa subhanahu wa bihamdihi wa ma sallaina ala nabiyyika Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjat majlisi hajatan min nawasilah wa rahmatan min fadlika nazila wa barakatuh sallallahu alaihi nabi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anzil rahmata wal maghfirah wa syafa'ata wa ni'mata ya ahlal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minhum wa ali Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan almarhum Ibu Muryati binti Taib Martaminat Sulaiman almarhum Sandi Reja bin Kastawi almarhum Hasinam binti Surawin Tanam almarhum Taib Martawirana bin Madisran almarhum Supriyam binti Tawirana almarhum Dasa bin Supadi ajamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayatuhan nafsul mutma'inah irji'a ila rabbika radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhul jannati ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم ستر برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qubul wa tamami kulli sirri wa mahmud wa li salaihi sya'an zahiran wa batinan biniyati Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin ila arwahi khususan mu'allif kitab Syekh Hamam Zada summa ila arwahi mu'allif rukunan summa ila arwahi Ibu Muryati bin Taib Martawirana summa ila arwahi Sandirja bin Kastawi summa ila arwahi Senam bin Surawin Tanom summa ila arwahi Taib Martawirana bin Madisran ila arwahi Sutriyam binti Tawirana ila arwahi almarhum Dasa bin Supardi wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhum al-jannah ila hadratin nabi al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman berapa ya? Halaman 16. Lafaz niat salat nisfu sa'. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz niat salat nisfu Sya'ban. Usolli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi jemaah, tidak ada sholat nisfu Sya'ban itu nggak ada. Jadi terus kita sholat nisfu Sya'ban itu sholat apa? Sholat mutlak gitu jemaah. Makanya di sini aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala nggak disebutkan usolli sunnatan nisfu Sya'ban rokaatain lillahi ta'ala. Jadi jadi kita sepakat sebetulnya tidak ada sholat nisfu Sya'ban itu nggak ada. Emang yang ada itu di nisfu Sya'ban kita sholat 2 rakaat sholat sunnah mutlak gitu.
Jadi semata-mata sholat nisfu Syaban nggak ada, karena memang nggak ada dalil jamaah. Tidak akan ditemukan sholat nisfu Syaban itu nggak ketemu dalilnya. Makanya ini benar ini, gitu. Jadi bapak-bapak nanti nisfu Syaban niat sholatnya itu sholat sunat. 2 rakaat aja mutlak. Ya mudah-mudahan aja nanti bapak-bapak nisfu Syaban kan udah nggak lama lagi nih Pak. Kalau puasanya itu kalau lebaran itu kira-kira tanggal 13 Mei ya mungkin puasanya itu tanggal 12 Mei. Tanggal 12 Mei berarti mundur lagi 15 hari sebelumnya. Ya berarti sekitar akhir-akhir Maret ya. Maret. Silahkan bapak-bapak adain jamaah. Kalau semata-mata Rasulullah itu melaksanakan baca Yasin 3 kali nisfu Syaban, enggak ketemu jamaah, enggak. Jadi itu dalil dikias jamaah, karena memang di nisfu Syaban itu amal catatan itu diangkat gitu. Dan Rasulullah itu senang ketika amal itu diangkat, beliau itu dalam keadaan ibadah. Lah, terus boleh nggak seandainya nisfu Syaban itu nggak baca Yasin? Nggak apa-apa, boleh banget jemaah. Jadi baca Yasin itu bukanlah amalan khusus untuk malam nisfu Syaban. Jadi bukan amal, artinya seandainya orang nggak mau baca, saya nggak mau baca surat Yasin tapi saya mau khatam Quran semalaman itu, nggak apa-apa, silakan aja. Saya nggak mau baca Yasin tapi saya mau baca Maulid semalaman itu, misalkan kumpulin orang baca ratib, baca Maulid, nggak apa-apa, silakan aja. Nah ini kan sebetulnya bapak-bapak, kenapa kok kemudian muncul baca surah Yasin ini jamaah? Karena kan memang Yasin itu termasuk surah yang memang dikenal di kalangan masyarakat umat Islam di Indonesia khususnya. Artinya ketika misalkan bapak-bapak di masjid, yuk bapak-bapak, ibu-ibu kita baca surah Al-Baqarah gitu. Nanti gue pusing ntar jadinya. Itu gimana? Tadi kalau surat Yasin kan walaupun nggak lancar, nggak hafal lagi, tapi lancar, bisa lah gitu. Kalau Yasin sih orang masih bisa ngeraba-raba. Gitu. Tambah lagi memang banyak dalil yang menjelaskan tentang keutamaan surah Yasin. Jadi jamaah kita juga harus fair bahwa memang bukan baca surah Yasin itu menjadi amalan satu-satunya, bukan. Jadi kenapa kemudian baca Yasin itu? Yang pertama karena memang Yasin itu menjadi surah yang gampang dibaca oleh umat Islam yang ada di Indonesia khususnya. Kita bicaranya Indonesia. Gitu. Tambah lagi ntar keutamaan surah Yasin banyak jemaah. Kalau di Arab nggak ada. Apaan? Nggak ada malam khusus nisfu Syaban itu, nggak ada di Arab, itu nggak ada jemaah. Dan di Arab itu banyak hal yang dia tidak lakukan yang kita kerjakan gitu. Cuman kita juga tetap mengakuin bahwa itu bagian dari sebuah tradisi, bukan ibadah. Itu yang harus ini dikit. Nah, hanya ketika tradisi itu ada nilai-nilai ibadah, maka mendapatkan pahala. Karena itu nilai ibadahnya. Apa? Ya Allah, ini ya namanya. Jadi gitu jamaah. Jadi banyak yang kita kerjakan di Arab nggak melakukan itu. Ya kayak orang meninggal ada 7 hari, ada 3 hari, 40 hari. Arab tidak tahlilan kayak kita, enggak, tapi dia punya upacara khusus untuk berduka. Itu yang harus digarisbawahi bapak-bapak. Jadi kalau misalkan kalau begitu berarti Nabi Muhammad yang pertama dong, gitu. Seperti itu 3 hari, 7 hari. Di Arab aja nggak ada, kata siapa? Di Arab tuh ada 3 hari. Cuman mereka punya tradisi tertentu untuk mewujudkan bentuk kedukaannya. Ada bapak-bapak. Ada, makan nggak makan bapak-bapak, jadi kira nggak makan. Jadi mereka itu datang nih orang siapa nih? Itu anak-anak mukimin tuh kalau dengar ada yang
acara itu tuh meninggal yang 7 hari, 3 hari atau 7 hari itu pada senang jamaah. Mereka datang, ntar mereka salaman, pelukan gitu. Terus ngomong udah menyenangkan hati orang itu, biar sabar, biar apa. Nah selesai itu langsung makan. Jadi gede dia punya. Kalau di Arab mah nampannya jauh, kita mah nggak ada apa-apanya nampan kita. Iya benar bapak-bapak. Iya, jadi dia punya nampan itu gede, dia punya kambing itu, ampun dah. Nah, dia punya tradisi itu sampai hari ini loh, bukannya kemarin, bukan. Sampai hari ini masih ada tradisi itu. Kalau misalkan saya bohong gitu, misalkan bapak-bapak kali, itu mah lah di YouTube aja lihat kan. Gitu. Ya kali kan kalau saya kan memang saya suka umroh, suka haji, jadi suka juga diajak sama kawan-kawan, Ustaz antum mau lihat, ayo begini nih orang Arab nih kalau lagi ngadain acara gitu, kita datang begini yang modelnya gitu. Artinya memang ada budaya itu, ada di Arab pun ada. Nah kemudian itulah bentuk perwujudan mereka dalam berbelasungkawa. Nah sekarang kita juga punya tradisi lagi untuk mewujudkan keprihatinan kita terhadap orang yang meninggal dunia. Nah bedanya kalau kita tahlilan gitu aja. Kalau di sana nggak tahlilan. Oleh karena itu jamaah, sholat nisfu Sya'ban itu adalah sholat mutlak jamaah. Jadi sholat sunat mutlak 2 rakaat aja udah. Bukan sholat sunatan nisfu Sya'ban rakaat ini. Enggak. Jadi kalau ada yang ngomong nggak ada sholat nisfu Sya'ban, memang nggak ada. Tapi ada sholat sunnah di nisfu Sya'ban itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunatan rakaat ini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nah, lafaz niat puasa hari 15 Sya'ban. Nawaitu sauma godin min yaumin nisfi Sya'bana sunnatan lillahi ta'ala. Kalau puasa malah ada ya, puasa nisfu Sya'ban jemaah. Sahjaku puasa esok hari daripada hari nisfu Sya'ban, sunnah karena Allah Ta'ala. Inilah kaifiat membaca doa nisfu Sya'ban. Hendaklah sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Jadi sebelum mulai baca Yasin yang 3 kali, habis maghrib baca dulu sholat dulu 2 rakaat tuh. Maka baca ayatnya yang pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan ayatnya yang kedua sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Bapak-bapak di sini nih kita baru paham begini nih. Jadi masyarakat kita itu kan masyarakat yang dia mah harus jelas aja. Sekarang begini, sholat wajib, yang wajibnya itu kan baca Fatihahnya, baca surahnya kan sunnah gitu. Apalagi sholat sunat kan gitu ya. Tapi kan tetap Fatihahnya harus dibaca. Tapi pengarang kitab ini jamaah sederhana banget gitu, untuk mengajarkan kepada umat itu sederhana banget. Rakaat pertama baca kuliah, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Pertanyaannya, emang harus baca kuliah dan qul kan enggak kan? Seandainya baca sabihi rakaat pertama, rakaat keduanya baca inna anzalna, kan boleh-boleh aja. Tapi mereka paham, ini beragama itu emang orang Indonesia harus dikasih tahu gitu. Bacanya kuliah sama qul. Jadi dia udah tenang, oh yaudah saya baca kuliah aja sama qul gitu. Artinya paham gitu, orang Indonesia itu emang orangnya seperti ini gitu. Sebab kalau seandainya nanti kata-katanya boleh nggak baca surah yang lain, ya pasti boleh. Ntar nanya lagi, kalau surah ini bagaimana, surah ini bagaimana. Tapi ini pengarangnya bagus banget, udah baca kuliah aja sama qul udah. Iya udah baca kuliah sama qul. Dan ternyata memang kuliah sama qul itu bacaan favorit bukan sekarang doang gitu kan. Dari zaman dulu kalau begitu. Iya. Kuliah qul itu aja. Jadi jamaah, kenapa kok kemudian dijelaskan sekian gitu?
karena udah baca ini gitu. Udah supaya beragamanya udah gitu aja, udah agama udah selesai, sehingga nggak banyak tanya lagi. Ya Allah. Kemudian sesudah salam lalu membaca Yasin 3 kali dengan niat yang pertama minta dipanjangkan umur untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan niat yang kedua minta rezeki banyak serta halal untuk bekal kuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan niat yang ketiga minta ditetapkan iman. Kemudian udah itu jadi itu jamaah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah setiap selesai baca Yasin terus baca doa jamaah? Gitu. Atau baca Yasin itu 3 kali, berat 3 kali dah. Itu baru baca doa. Kalau menurut petunjuk ini jamaah, baca aja dulu Yasin 3 kali. Habis baca Yasin 3 kali baru gitu baca doa. Allahumma ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya dzal manni wa la yamunnu 'alaika. Wahai Allah yang memiliki keluasan nikmat, wa la yamunnu 'alaika, dan tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan 'alaika kecuali atas engkau. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang memiliki kemuliaan, ketinggian dan kemuliaan. Ya dzat tauli wal an'am, wahai Allah yang mempunyai luas karunia dan kenikmatan. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Zahrul lajin, telah nyata gitu, telah nyata. Lajin itu telah nyata kehidupan ini. Wajarul mustajirin, jar itu artinya itu tetangga gitu. Jar itu artinya tetangga. Wajarul mustajirin, tapi di sini engkau Allah yang memberikan balasan. Wa amanul khaifin, dan engkau yang memberikan aman dari rasa takut. Allahumma, ya Allah, in kunta, jika engkau kata betani, engkau catat aku indaka di engkau fi umil kitab. Dalam umil kitab itu syakian, orang yang dalam keadaan sulit, au mahruman, atau dalam keadaan yang miskin, au matrudan, atau dalam keadaan yang selalu tertolak, au muqtarron alayya fir rizqi, atau sulit bagiku dalam rezeki. Famhullahumma, maka hapusin ya Allah, bifadlika, dengan karunia engkau, fi umil kitab, di umil kitab. Itu jadi jamaah umil kitab itu gini jamaah. Catatan kita itu jamaah, kan kita kan kanan kiri ada yang nyatetnya. Kanan itu namanya malaikat raqib, kiri atid. Nah kemudian ada catatan-catatan itu di apa bahasanya kalau kantor itu ditaruh khusus apa itu diarsipin gitu. Nah di sana itu ada namanya jamaah umul kitab. Umul kitab itu satu tempat di mana di situ tercatat nanti semua catatan-catatan kita umul kita. Makanya dalam ayat Al-Quran itu yamhullahu ma yasha wa yusbit, Allah bisa hapusin wa yusbit, dan Allah juga bisa tetapkan. Jadi catatan-catatan dari malaikat raqib dan atid itu catatan secara kasar jamaah. Pokoknya tanggal sekian dia taklim, udah gitu aja. Taklim sambil begini, sambil terus, pokoknya udah apa adanya terus saja. Nanti itu diarsipin jamaah, namanya umul kita, adanya di lauhil mahfuz jamaah. Nah catatan dari raqib dan atid ini, malaikat raqib dan atid ini bisa nanti dirubah. Itu hak prerogatifnya ada di Allah. Makanya dalam Al-Quran itu yamhullahu ma yasha, Allah bisa hapusin tuh siapa yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan Allah dia bisa tetapkan. Ceritanya misalkan begini jamaah, ada orang yang dia silaturahim, maka kemudian ayat dalil Al-Quran kan gini,
man aroda aduh ya Allah apa jadi lupa ya. Jadi siapa yang dia ingin man ahabba ayyub satolahu fi rizki, siapa yang dia ingin banyak luas rezekinya, wa ayyun sa'atarihi, dan dia pengen panjang umurnya, jadi luas rezeki panjang umur, fal yasir rahimah, maka hubungkan silaturahim. Nah lalu pertanyaannya kan jamaah akhirnya muncul, sebetulnya catatan kita ini kan katanya ajal kita udah ditentuin, terus ngapain kita dipanjangin umur kita dengan silaturahim? Berarti kalau begitu bisa dipanjangin dong itu silaturahim, ajal kita dengan silaturahim. Berarti kan kita kan memang dicatat, dan kan memang kan waktu itu kita pernah belajar hadis jamaah, ketika orang itu ada dalam kandungan maka nanti usia 4 bulan kandungannya itu 4 bulan 10 hari, maka kemudian ditiupkan ruh, maka ditiupkan jodohnya, ditiupkan rezekinya, ditiupkan ajalnya, tiupan jamaah. Terus pertanyaannya, kalau begitu bisa nggak sih sebetulnya umur itu diperpanjang? Bisa ternyata jamaah, yaitu dengan sedekah. Loh apa urusannya antara umur dengan sedekah? Itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Jadi bukan urusan kita. Tapi dia sering silaturahim, dengan silaturahim. Terus kok itu orang sering silaturahim umurnya kok cuma 25? Ya jangan dia orang umurnya 15 tahun gitu. Jadi 25 itu. Tadi kita ngomong tentang silaturahim ya, bukan sedekah, maaf. Jadi jamaah bisa gitu, bisa. Man ahabba ayyub satolahu fi rizki, siapa yang ingin luas rezeki, wa ayyun sa'a fi atari, dan diluaskan umurnya, falyasirrahim, hubungkan silaturahim. Atau misalkan ada lagi ayat hadis Nabi itu, as-sodaqatu tudfa'ul bala, sodaqah itu akan mencegah bala. Nah, ada orang yang dia kan sudah tercatat itu jamaah, dia sudah tercatat bahwa dia hari ini dia akan dapat celaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyata bisa aja kecelakaan itu enggak terjadi jamaah. Kenapa? Karena memang dia mau sedekah. Nah itu ada di mana, di umur kitab itu hak Allah. Malaikat nggak bisa ngapus, malaikat nggak bisa nambah. Wah kalau malaikat bisa ngapus, bisa nambah, mah enak. Iya. Gitu jamaah, suka-suka dan senang-senang malaikat aja. Kan itu kan kenapa kok malaikat nggak dikasih hawa nafsu, kan di situ jamaah. Kalau kata malaikat dikasih hawa nafsu jamaah, kita pada mati banyak Tuhan kali ya, udah kekeselan malaikat Israel gitu ya orang. Iya. Tapi kan malaikat Israel nggak punya hawa nafsu. Beliau akan mencabut nyawa orang sesuai dengan perintah Allah, titik. Mau tuh orang taat, mau dia maksiat, mau mati di mana, nggak ada urusan. Malaikat Israel itu tugasnya nyabut. Gitu jadi. Nah, disitulah kehebatan ciptaan Allah gitu. Nah, kalau kita mau perhatikan tuh, wah bagus banget itu. Jadi emang di makhluk Allah yang mencatat itu nggak dikasih hawa nafsu. Iya. Jadi nggak. Kalau bahasa tendensius, iya, nggak tendensius. Iya, nggak seperti itu jemaah. Makanya kan kisah tentang malaikat itu jamaah, malaikat kalau ada malaikat yang dia sujud gitu jamaah, itu sebetulnya hal yang biasa aja. Malaikat sujud tuh, itu hal yang biasa. Malaikat rajin bertasbih, itu ya hal yang biasa. Kenapa? Karena nggak dikasih hawa nafsu. Tapi kalau manusia sujud, manusia tasbih, manusia rajin tahajud, itu hebat jamaah. Hebat. Karena dia bisa nahan hawa nafsu. Malaikat, nah dia memang disuruh sujud aja gitu, udah enak jadi. Makanya jamaah Nabi itu bukan dari golongan malaikat juga kan begitu. Sebab kalau Nabi itu dari golongan malaikat, yang pertama secara logika aja, kalau manusia, nyontohnya kan manusia. Kalau seandainya malaikat jadi Nabi, ntar bakalan ngomong lah, pantes itu
Dia mah sholat sampai bengkak-bengkak, orang malaikat gitu. Yang kedua, kalau malaikat yang jadi nabi selesai urusan. Iya, mau macam-macam sama malaikat, ayo. Iya. Misalkan Nabi Muhammad gitu dari bangsa malaikat gitu, ditimpuk Nabi Muhammad lah, dibalikin aja langsung, nggak kena nabi. Tapi kan ini enggak aja mah. Manusia contohnya manusia, ayam contohnya ayam, benar itu ya. Maka bukan malaikat. Karena dalam Al-Quran itu jamaah sampai ada dalam Al-Quran itu laula unzila alaihi malakun. Kenapa sih bukan nabi itu dari bangsa malaikat aja? Kalau dari bangsa malaikat kita kan nggak ngeremehin. Lah dia manusia, saya manusia. Itu masa dia tahu-tahu mimpin saya gitu aja. Tapi kan lagi-lagi kan namanya orang nggak demen, ada aja alasannya, lagi dicari aja alasannya. Baik jamaah, jadi kembali ke pembahasan kita. Ini kita sedang menerjemahkan bacaan itu. Jadi famhullahu bifadlika, maka kalau seandainya ada kesusahan, gitu, kefakiran, ada penolakan, gitu, kemudian kesulitan dalam rezeki, tolong dihapus bifadlika dengan karunia engkau fi umil kitab, dalam umil kitab. Apa aja? Sapawatina, sapawati, gitu, kesulitan, hirmani, kemiskinan, watordi, segala sesuatu yang ditolak, waktu tori, rizki, dan kemudahan rezeki. Wasbitni indaka fi ummil kitab, catat aku di sisi engkau di dalam ummul kitab, saidan, gitu, orang yang seneng, marzukon, dikasih rezeki, muwafaqon lil khairat, selalu melaksanakan kebaikan. Kenapa? Fa innaka qulta, maka sesungguhnya engkau berfirman, wa qaulukal haq, firman engkau ya Allah benar, fi kitabikal munazzal, di dalam kitab yang engkau turunkan, ala nabi kal mursal, kepada nabi yang engkau utus. Apa? Yamhullahu ma yasha, Allah hapus kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan Allah tetapin, wa indahu ummul kitab, karena di sisi dia, di sisi Allah, ummul kitab, itu ummul kitab kita di sisi Allah. Itu firman Allah tuh kalau yang itu. Surahnya apa, ayatnya berapa, ya silahkan dicari aja ya. Ilahi bitajallil azam fi lailatin nisfi, wahai Tuhanku, bitajallil azam, dengan kesungguhan, dengan tajalli itu dengan kekhusyuan yang begitu besar, fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, al-mukarram yang dimuliakan, allati yufraqu fiha kullu amrin hakim, yang dipisahkan di nisfu Sya'ban itu setiap masalah-masalah, amrin hakim, dengan bijaksana, wa yubramu, dan semuanya akan dibaikkan, isrif anni, ya Allah, hindari aku minal bala, dari bala, ma'a'lamu wa ma la a'lam, baik bala itu yang aku ketahui atau yang tidak aku ketahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal yang gaib, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wassallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terjemahkan ini bapak-bapak supaya kasih gambaran bahwa memang ini kan ada catatan yang ingin diambil jamaah. Jadi di catatan kita ini laporan tahunannya itu, kalau orang kan laporan tahunannya kan Desember kali. Nah kalau ini nisfu Sya'ban. Nah maka di situ ada sebuah keinginan supaya penutupan dari catatan kita di hadapan Allah itu adalah sebuah catatan yang baik. Nah itu baca surah Yasin itu sambil kita doa. Nah ketika kita doa kita bisa perhatikan, jangan sampai 1 tahun yang kita lakukan ini ada sesuatu yang mungkin kurang baik. Maka kalau mau rezekinya mau disempitin, mau dimiskinin, mau disusahin, nah tolong itu sa'idan marzukon, diganti
jadi sa'idan marzuqan muwafaqan lil khairat. Jadi nyenengin, jadi membuat bahagia dan membuat kita berbuat baik. Kenapa? Kan catatan dari tangan engkau. Wa qaulukal haqq, gitu. Perkataan engkau kan benar. Apa ala lisan ya nabi kal mursal yang Allahu ma yasha wa yusbit. Allah hapus siapa yang Allah kehendaki wa yusbit, dan Allah tentuin. Gitu. Wa indahu umul kitab, karena semuanya kan nanti Allah yang nentuin. Umul kitabnya itu adanya di sana. Jadi kronologisnya seperti itu Bapak-bapak. Mengapa kok kemudian nisfu Sya'ban itu kita membaca surah Yasin? Bahwa kemudian orang enggak mau baca surah Yasin, ya enggak apa-apa. Dia ganti dengan tahajud boleh, enggak apa-apa. Lagi-lagi kan di sini kan keelokan ulama kita bagaimana mereka mampu agar umat itu lebih dekat kepada Allah. Ya caranya ini. Udah suruh baca Yasinnya 3 kali. Dari maghrib sampai isya, kelar itu semuanya. Dari maghrib sampai isya. Ya sampai di sini dulu Bapak-bapak mengenai nisfu Sya'ban. Kalau ada yang pengen ditanyakan silakan. Lalu mungkin pertanyaannya, mengapa kok diadakannya maghrib sampai isya gitu jamaah? Karena memang kan maghrib itu pergantian hari jamaah. Enggak, di situ kita baca. Kenapa kok nggak misalkan habis isya aja? Enggak jamaah. Dibacanya bukan habis isya tapi habis maghrib. Seandainya habis isya bacanya boleh nggak? Ya nggak apa-apa, silakan aja. Tapi pahamin dulu filosofi mengapa kok dilaksanakannya dari maghrib sampai isya. Ya ntar tinggal silakan laksanain aja. Biasanya ngadain kan nisfu Sya'ban ya, insya Allah ngadain. Dan masjid juga insya Allah kali ngebuka lah kalau buat nisfu Sya'ban. Biasanya memang jamaah kalau masyarakat itu kan mereka itu asal tahu ada juga mereka mau datang kok. Itu masyarakat kita itu sebetulnya secara umum Bapak-bapak gaya peribadatannya itu ya seperti kita gitu Bapak-bapak. Cuma bedanya masyarakat kita itu orangnya kan macam-macam. Ada yang dia dah diam aja, ada yang dia mengikut aja gitu, ada yang pokoknya macam-macam dah ngomongnya di belakang. Bapak kalau nggak percaya bahwa masyarakat kita itu rata-rata itu memang standarnya sama kita, perhatiin dah. Kalau ada sholat Jumat yang azannya 2 kali, kan kalau azan 2 kali kan berarti kan habis azan yang pertama qobliyah Jumat kan. Perhatiin aja, banyakan yang sholat apa banyakan yang duduk? Pasti banyakan yang sholat. Banyakan yang sholat. Coba aja perhatiin. Nah ini di tangga itu. Tangga ya. Di sini ajannya sekali 2 kali. Oh, sekali. Kalau sekali kan nggak dibiasain. Tapi coba dah. Sekali satu saat diajarnya 2 kali dah. Yakin jamaah banyak yang sholat qobliyah. Tadi karena orang kita tuh rata-rata adalah urusan sunnah ini. Itu yang penting kan Jumatannya. Toh malah kebenaran kan kalau 1 kali azan jadi rada cepet. Enggak lama-lama ya. Gitu. Keburu lapar. Tapi seandainya makanya kan ada macam-macam kan akhirnya jamaah ada yang dia nggak mau azan 2 kali tapi boleh orang qobliyah Jumat gitu. Jadi biasanya setelah ngumumin dia ngomong, bapak-bapak yang mau qobliyah silahkan gitu. Adalah beberapa masjid. Saya kalau yang model kayak gitu di sini tuh saya khutbah di Pondok Cipta itu ada Masjid Al Hidayah tuh kayak gitu. Enggak, itu karena saya khutbah di sana, nggak tahu mungkin di masjid-masjid lain juga banyak yang seperti itu. Yang dia ada lagi saya di PPI, Perusahaan Perdagangan Indonesia itu depan Istana Negara. Itu sama juga begitu. Bagi yang mau qobliyah Jumat kami persilahkan. Nggak taunya banyak yang qobliyah. Banyak jamaah. Jadi seandainya pun kita pisah gitu, yang qobliyah dengan yang tidak, itu banyak kan yang qobliyahnya gitu dia sedikit. Cuman kadang-kadang memang yang qobliyah Jumat itu
orangnya nggak mau banyak ribut gitu. Dan terus ninggalin masjid. Ninggalin masjid itu kalau ada majelis taklim nggak mau jadi pengurus, jadi ke masjid nggak mau jadi pengurus, ya udah jadi kalah terus. Nah itu jamaah di situ tuh bapak-bapak memang peran kita untuk mendidik masyarakat itu, didik masyarakat. Faslun pada menyatakan rukun sembahyang, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan kitab berikutnya. Tafsir surah Yasin. Halaman berapa? Baca Yasin. Surah Yasinnya kemarin. Bukan. Komatati min ayati min ayat rabbihim. Benar ya? Jangan ada inian. Ada apa namanya ini? Liputan. Komatati min ayati rabbihim. Illa kan wanham walidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim min ayatin, dan sekali-kali tidak datang kepada mereka min ayatin suatu tanda, min ayati rabbihim dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Aidalatin ala risalati Muhammadin alaihi salatu wassalam, yaitu bukti atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka selalu berpaling. Jadi kata begini, tidaklah datang kepada mereka tanda tentang kekuasaan Allah gitu kepada mereka, melainkan mereka semua pada berpaling. Pokoknya kalau ada kekuasaan Allah dikasih tahu mereka enggak, bukan itu mah biasa aja. Jadi begini Pak, bedanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, Pak. Nabi Muhammad itu berhadapan dengan sebuah kaum yang kaum itu pinter loh Pak, pinter bersyair gitu, pinter, pokoknya sastranya bagus zaman. Sastranya bagus, orang-orang Arab itu jago, syairnya itu jago banget. Terus pinter dagang. Kan ceritanya tentang Abraha itu begini jamaah. Abraha nih ya, yang dia nyerang Ka'bah. Jadi Abraha itu ngelihat, waduh, ini ekonomi orang Arab hebat nih. Kenapa hebat? Karena mereka kalau mau punya hajat itu pada datang ke Ka'bah dulu. Iya, mereka kasih sesajen, kasih sembahan, pokoknya mereka ibadah. Nah kan kalau udah urusannya ibadah kan berarti ketika dia datang ke sana kan dari mana-mana itu jamaah. Zaman Nabi Muhammad itu kan ada Persia, ada Romawi, ada negara-negara lain, ada termasuk Yaman. Otomatis kan mereka datang ke sana bukan cuma ibadah doang kan, ada yang lain yang dihidupkan, ekonomi lainnya kan, pariwisata. Kalau bahasa kita sekarang begitu dah, gitu. Ya kayak sekarang misalkan tahun kemarin haji enggak, umroh enggak, misalkan, ya itu kan udah ngabisin banyak bidang itu, transportasi hilang, gitu kan, hotel, wah udah hancur kan ekonomi itu untuk Arab. Travel hancur. Nah, iya, di sini karuan travelnya, gitu. Di sana juga kan sama, gitu kan. Dari mulai bidang peribadatan, ekonominya, terus kan perhubungannya, oleh-oleh, iya, oleh-oleh. Yang jualannya, pokoknya UMKM-nya sono, gitu, hancur. Kan dia kan lumayan banyak itu ketika ada orang haji, ada umroh, gitu. Jadi bisa hidup ekonominya. Nah, Raja Abraha itu
melihat ini menjadi sesuatu yang potensi, makanya dia bikin Ka'bah tandingan di Yaman. Bikin Ka'bah tandingan Pak di Yaman itu lebih cakep dari Ka'bah yang ada. Iya, mungkin kalau Ka'bah yang ada itu AC-nya, blowernya itu bagaimana, dia mungkin pokoknya bagus gitu. Nah, tapi ternyata udah lebih bagus dari Ka'bah yang ada nih, nggak laku. Lah terus bagaimana dong supaya laku gitu? Hancurin itu. Iya, itu caranya jamaah. Maka kemudian kan Raja Abraha udah kita hancurin aja sana. Karena itu jalan satu-satunya. Padahal udah dibuat Ka'bah yang lebih cakep jamaah di Yaman itu. Tetap aja nggak ada yang mau. Lagi-lagi bapak-bapak ini kan urusannya urusan hati. Sama kayak kita misalkan masjid nih Pak, ada orang tua kita itu udah biasa sholatnya di masjid jauh lah misalkan gitu, masjid A lah gitu, karena emang zaman dulu mungkin masjid kan cuma berapa gitu kan. Tahu-tahu nggak lama dekat rumah ada masjid, dia tetap mau ke sono. Kenapa? Karena ini masalahnya hati gitu. Hati ya? Iya, ini masalahnya ada Ka'bah yang lebih cakep lagi di Yaman. Dan masih ada Pak, replikanya itu masih ada, bukan nggak ada. Saya ke sana, ke Yaman itu saya ke sana. Nah, maka dihancurkan itu. Nah, lalu kemudian bahwa ada tuh pasukan bergajah. Jadi pasukan itu pada naik gajah itu jamaah. Naik gajah. Lalu kemudian muncullah burung ababil. Nah, kalau cerita-cerita kita zaman waktu kecil maka seolah-olah itu burung itu bawa ini yang kan batu, dia tarbihim bihijarotin min sijil, gitu. Nah, nanti sih kalau sudah kadarnya orang-orang S1, S2 itu bukan begitu gitu. Mungkin bisa jadi burung itu ada lalu kemudian muncullah penyakit-penyakit gitu. Kalau kalangan akademisi enggak kemudian kayak anak kecil yang lagi pada main-main tempur begitu, enggak gitu. Mungkin dari burung itu maka muncullah virus gitu. Akhirnya pasukan pada sakit, pada mati. Jangankan orang, gajahnya pun akhirnya kena flu gajah gitu. Itu terus mati. Enggak sampailah dia ke Ka'bah yang di Mekah Al-Mukarramah itu. Tapi lagi-lagi kan nggak bisa jamaah. Segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah ya udah di situ. Nah, Rasulullah itu jamaah berhadapan dengan satu kaum yang memang sangat pintar. Jadi kata-kata jahiliyah zaman Rasulullah itu jahiliyah akhlaknya jamaah. Bukan jahiliyah dalam segi bodoh gitu. Nggak bisa baca, nggak bisa dua. Kalau nggak bisa baca, nggak bisa tulis mah enak Pak. Mendingan ngadepin orang yang bodoh sekalian daripada orang yang pinter. Saya kalau di masjid itu Pak, mendingan ketemu sama jamaah yang rada goblok-goblokan dikit enak. Iya, mau bikin ini ya nih, bikin apa ini? Kanopi itu. Kalau sama jamaahnya rada-rada nggak pinter enak. Bapak-bapak habis gitu bikin kanopi ya, gitu. 4 kali 5 ini, harganya 8 juta. Kita patungan. Itu setuju nggak Pak? Setuju. Itu patungan berapa? Segini. Iya benar. Lu kalau sama orang pinter Pak, habis kita debat-debatin. Iya, entar dulu bahannya apa dulu nih, gitu. Tapi kalau menurut saya ini kayak gini nih, gitu. Wah terus aja. Nggak kelar-kelar. Urusan 4 kali 5 doang, kanopi muter. Iya. Oke, kadang-kadang tuh bapak-bapak ya, Allah itu ya maaf ya. Allah itu kasih orang-orang di keluarga itu ada yang rada-rada kagak pinter gitu bapak-bapak, bukannya bodoh, kagak pinter, itu ternyata ada hikmahnya juga ya Pak. Ada hikmahnya. Coba kalau semua anaknya pada pinter, anak ada 6, sarjana semuanya, sukses semuanya. Yang satu jadi pejabat di Kalimantan, yang satu jadi pejabat di Sulawesi, yang satu jadi pejabat
di Bandung, yang satu jadi pejabat di Cirebon, yang satu jadi pejabat di Aceh. Coba lah kan sendiri-sendirian tuh emaknya akhirnya. Iya, coba kalau ada anak yang rada-rada bodoh dikit kan sama dia ntar gitu. Iya, sama dia gitu. Di lebaran pada ngumpul gitu, ngumpul kan makan, udah kelar makan, emang yang ngeberesin emang siapa gitu, itu yang agak sekolah itu dia yang beresin gitu. Emak sakit, yang lain-lainnya kan pada jauh-jauh gitu, yang nungguin emang siapa? Dia yang hidup sama bapak dia gitu. Dia kan telepon, emak sakit nih, lu beresin, duit gua transfer gitu. Iya, kadang penting juga itu orang-orang kayak gitu. Iya. Jadi Allah itu kan, jadi kalau misalkan ada keluarga kita salah satu yang rada-rada ini itu mungkin emang Allah kasih nih gitu. Bukan dibuat dalam pengertian gila, enggak gitu. Jadi waktu sekolah tuh bawaannya bandel banget tuh anak gitu. Iya, dagang juga kagak beres gitu. Punya bini juga sama anak masih suka minta sama orang tua. Kadang-kadang penting yang kayak itu. Biasanya kayak gitu kan tinggalnya sama orang tua itu jamaah. Orang tua itu. Nah orang tua paling sayang tuh sama yang kayak gitu tuh. Dapat duit dari anaknya, dari sana buat dia ntar, buat dia biasanya buat dia kayak. Yang ngasih gerundel. Yang ngasih gerundel apa tuh sono mul. Udah biarin aja jamaah emang udah kesono caranya. Biasanya ngasih gerundel. Tapi kalau nggak ada dia itu nggak ada yang jagain juga. Ayo nggak ada yang jagain kan. Biasanya kayak gitu. Bukannya orang gila, bukan keluarga ada gila. Emang waktu masih sekolah ada bandel gitu. Jadi ada hikmah yang Allah berikan juga. Nah, jadi kembali ke pembahasan kita, mereka itu saking pinternya kalau dikasih tanda tentang kekuasaan Allah, illa kanu anha mu'ridin. Selain mereka itu berpaling, udah nggak mau. Dikasih tahu sama Rasulullah ada mujizat, nggak mau. Mujizat Rasulullah itu kan yang terbesar itu jamaah Al-Isra Mi'raj dan Al-Quran itu jamaah. Al-Quran. Makanya jamaah bahasa di dalam Al-Quran itu sangat seninya itu sangat bagus banget, karena memang zaman itu emang betul-betul ini Pak, betul-betul logika mereka jalan. Ini katanya begini, masalah orang mati misalkan, saya sering menjelaskan, orang mati ntar bakalan dibangkitin, orang mati dibangkitin, sementara kan dia udah dikuburin. Terus bagaimana mungkin dong orang yang udah dikuburin tahu-tahu bisa dibangkitin? Kan ntar bakalan hancur. Wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna lamabghutun. Mereka ngomong, aidza mitna, apabila kami udah mati, wa kunna turaban, kami jadi debu, wa izaman, dan terus ditulang belulang, a inna lamabghutun, kami bakalan dibangkitin juga. Awa abaunal awwalun, gitu. Termasuk berarti kakek-kakek kami dong udah pada meninggal dulu tuh. Yang kuburannya juga udah nggak jelas kemana tahu. Awa abaunal awwalun, yang dulu tuh yang awal. Katakan Muhammad, kul innal awwalina wal akhirin. Nanti yang dibangkitin tuh dari awal sampai akhir ntar bakal dibangkitin. Jadi logikanya jalan Pak ketika itu. Jadi kira nggak jalan. Sekarang bagaimana cara ngebangkitinnya coba? Kan udah hancur. Mayuhyil izoma wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang yang udah hancur? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan ngidupin Allah yang pertama kali yang menghidupin kamu. Kemarin aja Allah bisa ngidupin kamu. Apa susahnya? Itu jamaah. Allah ngidupin kita bisa. Artinya tanpa harus ada tulang dulu. Bagaimana mungkin orang hidup lahir tanpa ada bapak? Ketika kasus Nabi Isa alaihissalam, kan itu jamaah
Mana mungkin gitu? Mana mungkin ada orang lahir nggak punya bapak? Nggak mungkin. Tapi jawaban dalam Al-Quran kan nggak tanggung-tanggung. Ente itu kayak orang bagaimana sih? Nabi Isa itu baru nggak punya bapak, tapi masih punya emak. Nabi Adam. Maka dalam Al-Quran inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Perumpamaan Nabi Isa itu seperti perumpamaan Nabi Adam. Jadi Nabi Isa kok belum apa-apanya Nabi Adam. Itu. Iya, Nabi Isa masih punya emak. Nabi Adam, ayo emaknya enggak, bapaknya enggak. Lah dari mana ini? Jadi selalu berpikirnya itu, makanya Pak, orang pesantren itu selalu diajar namanya mantik, Pak. Cara berpikir. Oh, ini balaghah itu cara berbahasanya gitu ya. Karena dalam Al-Qur'an itu nanti ada banyak tantangan-tantangan yang terkait dengan logika-logika mereka. Ini kita lanjutkan dulu. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum. Ini termasuk tentang infak. Dan apabila dikatakan kepada mereka anfiqu mimma razaqakumullah, infakkan, nafkahkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Ai idza qila lil kufari, apabila dikatakan kepada orang kafir anfiqu mimma ataqumullahu min fadli, infakin dari apa yang Allah berikan kepada kalian dari karunia-Nya. Orang kafir ngomong gini, qala alladziina kafaru lil ladziina amanu, gitu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, anuti'imu mallau yasha'ullahu at'am. Apakah kami harus memberi makan? Ai anarzuku, ngapain kami harus ngasih rezeki? Mallau yasha'ullahu at'am. Orang yang kalau Allah kehendaki itu dikasih makan. Ngapa jadi kita yang ngasih? Allah aja udah nggak ngasih, ngapa jadi kita yang ngasih? Yang ngasih rezeki kan Allah. Allah kan nggak ngasih rezeki sama dia. Ngapa saya harus ngasih dia rezeki? Allah aja kagak ngasih. Berarti dijamin ya? Antepin aja. Gitu. Gitu. Iya juga ya. Sekarang pertanyaannya, yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Terus dia kan nggak ada rezeki dari Allah. Gitu. Kenapa jadi harus kita? Kan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab kita dong. Tanggung jawab siapa? Allah. Gitu. Umur. Iya bener ya. Ibu yang tadi pertama. Nah, ini ntar ketemu nih logikanya gini. Wadzalika annal mu'minina qalu likufari Makkah. Dan demikianlah ini terjadi karena orang beriman ngomong kepada orang kafir Makkah, anfiqu alal masakin. Infakkan kepada kalian kepada orang miskin, mimma rogibtum min amwalikum, sebagian dari harta yang kalian miliki. Gitu. Kata orang beriman, infakin gitu, kasih ke orang-orang miskin. Qala al-kufar, orang kafir ngomong begini, anarzuqu man law yasha'ullahu razaqahu wa lam yarzuqhu ma qudratihi alaihi. Orang kafir ngomong begini, ngapa kami harus memberikan rezeki kepada orang yang jika Allah menghendaki maka dia akan memberi rezeki kepada orang itu. Dan ternyata Allah nggak memberi rezeki kepada orang itu, padahal Allah mampu atas itu. Sekarang kan yang ngasih rezeki kan Allah. Terus sekarang dia nggak dapat rezeki, ngapa jadi saya harus ngasih? Allah aja kan ngasih, ngapa jadi saya harus ngasih? Iya. Emaknya kagak ngasih duit, terus ngapa jadi saya yang harus ngasih duit? Gitu kira-kira. Tapi ini kan rezeki kan dari Allah. Dia nggak dikasih rezeki sama Allah, ngapa jadi harus saya? Kan iya juga itu. Kalau buat orang yang pelit pasti itu jamaah. Iya. Kunci yang itu kopi paste dah. Bisa. Masuk. Wa nahnu nuwafiqu masyiatallahi ta'ala wa la nut'imu man lam yat'amullah. Nah, kami menyesuaikan diri dengan kehendak Allah Ta'ala. Kami mah apa kata ngindari apa? Nyesuaiin aja, orang tinggal dikasih rezeki ya udah kita ngikutin kan. Allah nggak ngasih rezeki, masa Allah nggak ngasih rezeki malah kita ngebantuin dia, antepin aja. Kita ngikutin aja. Dan kami tidak akan memberi makan kepada orang yang tidak diberi makan oleh Allah. Kan benar juga itu logikanya tuh jamaah. Buat orang yang pelit. Belakangnya
Belakang. Oh, besok pengajian di tempat saya kosongan. Kosongan. Nah ini kan wahada mimma yatamassaku bihil bukhala'u yaquluna la nu'ti man haramallahu rizqahu. Nah ini, dan inilah diantara sebagai alasan orang-orang kikir berpegang kuat dengannya mereka berkata kami nggak akan memberi kepada orang yang Allah telah menghalangi orang itu akan rezekinya. Ngapain kami ngasih rezeki? Iya Allah aja kagak ngasih. Wazamuhum hada batilun. Nah anggapan mereka ini adalah anggapan yang sesat. Ini pendapat ini sebenarnya sesat karena begini logikanya. Ya Allah Ta'ala aghna ba'da khalqihi wa afqara ba'dahum ibtila. Nah gini, karena logikanya begini, Allah telah memperkaya sebagian makhluknya dan telah memiskinkan sebagian yang lainnya. Sebagai apa? Ujian. Nah, famana ad-dunya minal faqiri la bukhlan minhu. Allah mencegah duniawi dari orang kafir, orang fakir bukan karena pelit kepadanya. Jadi Allah nggak ngasih rezeki sama tuh orang bukan karena Allah pelit, bukan. Wa amarul ghina bil infaqi. Karena kan nanti begini Pak, kalau semuanya dikasih kaya nih, berarti kan akan bertentangan dengan dalil yang Allah berikan dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada kalian. Atau bertentangan juga dengan wa fi amwalihim haqqun. Di antara harta kalian ada hak. Lisaili wal mahrum. Orang yang minta-minta dan orang-orang yang enggak punya. Seandainya semuanya dikayain, semuanya kaya semuanya kaya. Lalu terus ayat itu berarti nggak ada gunanya dong. Harusnya nggak keluar ayat ya maksudnya. Iya. Tarik lagi. Terus dalam Al-Quran malah ba'din sedikit Allah lebihin rezeki satu dengan yang lain. Karena masing-masing itu dikasih balaan ujian ini. Yang kaya biar dikeluarin, kasih ke sono. Yang miskin emang dia dapat gitu. Jadi Allah tidak memberikan kekayaan atau rezeki kepada orang miskin itu bukan Allah karena marah dengan orang itu, bukan Allah bilang nggak bisa, bukan, karena Allah ingin melihat nih, ini yang kaya kira-kira ngasih apa enggak. Semuanya ujian. Wa amarul ghina bil infaq, ya Allah perintahkan orang kaya untuk infak, la li hajatihi ila malihi. Bukan karena li hajatihi karena Allah butuh, bukan. Ila malihi kepada harta orang kaya itu karena Allah miskin ya, jadi Allah minta bantuan sama orang kaya tuh gitu. Bal yabluwal ghaniya. Allah pengen uji orang yang kaya bil fakir dengan orang fakir itu. Fima faradolahu minal infaq, dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan infak. La i'tiradu li ahadin fi masyiatillahi wa hukmihi fi khalqihi. Tidak ada yang bisa protes bagi seorang pun dalam kehendak Allah dan ketetapannya pada makhluknya. Jadi jamaah, ada kaya ada miskin itu ternyata ujian semuanya. Ujian. Tapi kan kalau tadi kan ya setuju ujian. Cuma posisi orang yang kaya punya potensi amal lebih banyak amal dibandingkan miskin. Bagaimana penjelasan menyeimbangkan hal itu? Iya, orang kaya punya kesempatan untuk memberikan pada yang miskin. Ada amal di situ. Iya, justru pahalanya banyak gitu kan, gitu maksudnya. Iya. Terus bagaimana dengan orang miskin untuk beramal? Iya, artinya kesian tuh orang miskin, dia nggak bisa. Dia ntar amalnya banyakkan orang kaya dong, enak banget itu jamaah. Orang kaya. Jadi begini jamaah, yang kayak gitu itu pertanyaan itu tuh bukan cuman terjadi di sekarang, di zaman dulu juga pernah terjadi. Misalkan perempuan gitu, dulu itu perempuan
sekelompok perempuan itu datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami bisa apa dong? Enak banget ini orang laki. Orang laki sholatnya berjamaah, orang laki bisa berjihad, kami nggak bisa berjihad. Nah, maka kemudian kata Rasulullah, khairun nisa mar'atu, sebaik wanita itu seorang istri itu adalah, sepaling baik istri adalah seorang wanita yang bisa menjaga harta suaminya. Kemudian hadisnya kok saya jadi hilang lagi. Jadi idza ghibta anha, kalau istri suami kamu nggak ada, kamu bisa ngejaga hartanya. Idza nazarta ilaiha syarotka, kamu bisa dandan yang kira-kira laki bakalan demen. Wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, kalau suami kamu nggak ada, kamu bisa ngejaga tuh hartanya dan diri engkau, gitu. Nah, itu aja tuh udah jihad itu jam. Sama ketika rombongan orang miskin juga datang, karena nanti begini, orang-orang yang fakir itu datang kepada Rasulullah, enak banget orang kaya, dia amalnya banyak, sementara kami, gitu. Maka kemudian muncul tuh bapak-bapak hadis Rasulullah begini. Bukankah aku sudah katakan ketika 2 rakaat engkau sholat sebelum subuh, itu engkau sudah punya semuanya. Rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu kamu laksanakan, itu kamu itu kaya. Itu khairun minad dunya, lebih baik dari dunia beserta isinya. Baru kirang tuh orang-orang yang nggak punya gitu jangan. Berarti kita infak aja ya. Jadi jamaah sholatannya salah lagi. Sholatannya 2 rakaat udah. Akhirnya begini. Sesuai dengan akhirnya nanti sesuai dengan porsinya masing-masing. Di situ tuh akhirnya. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang orang nggak punya, dia akan dapat keutamaannya di sini. Yang orang kaya dia keutamaannya di sini, orang yang punya ilmu keutamaannya di sini, gitu. Maka misalkan ada hadis Nabi, siapa yang punya harta, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Siapa yang punya harta, ya udah dia infak dengan hartanya, gitu. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, dia sedekah dengan ilmunya. Wa man kana lahu quwana, yang enggak punya nih, udah sedekahlah dengan kekuatannya. Jangan kemudian mentang-mentang dia orang kaya terus dia juga punya ilmu gitu, tambah lagi badannya gede, dia duit kagak mau, ilmu nggak mau ngeluarin, ya udah saya bantu ngangkatin genteng aja dah gitu. Jangan sampai begitu gitu. Itu kan kita kan udah paham, diri kita dikasih harta ini, udah hartanya keluarin. Jangan sampai kemudian itu pilihan, enggak, itu pilihan dalam kondisi tertentu dan kita bisa paham. Oh, saya punya harta ini. Jadi jangan kemudian ketika ngecor masjid itu semuanya udah, yang penting kan kita bantuin aja udah gitu. Akhirnya ngecor nggak mulain, nggak ada semennya gitu. Nggak ada semen, apa nggak ada semen? Nggak ada yang ngasih duitnya gitu. Gimana sih orang kaya banyak banget? Orang kaya dengan hadis itu tuh, kan ini pilihan. Duit yang nggak mau dia keluarin, biarin saya mau tenaga dan mengangkat ember doang gitu. Iya, padahal itu bukan pilihan dalam pengertian sesuka kita, enggak. Kalau kita emang punya uang, udah uang aja. Maka pengurus masjid musola biar juga dia bijaksana, ya udah dia duitnya udah keluar, dia mau pergi biarin aja gitu. Jangan udah duitnya dia udah keluarin terus pas dia mau pergi, lah ayolah bantuin lah gitu. Elah terus aja gitu. Kan itu udah dikasih banyak. Biarin aja dia nyari duit gitu. Kita yang menjalankan. Ikut berdiri doang, ikut makan. Jadi masing-masing jalan. In antum illa fi dhalalim mubin. Wallahu a'lam bishawab. Baik jamaah yang muliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.